Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5. Bagaimana nih kabar kalian pada hari ini? Bu Guru berharap adik-adik semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Pada hari ini bersama Bu Guru kita akan belajar mengenai tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 1. Oleh karena itu, yuk kita belajar bersama-sama dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, pasti kalian pernah kan membantu ibu memasak di dapur? Nah, ketika kamu bersama ibu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Perpindahan panas terjadi pada benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Adik-adik semuanya, ada yang tahu nggak nih cara-cara perpindahan panas? Cara-cara perpindahan panas yakni ada 3. Yang pertama ada konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikutnya. Cara perpindahan panas yang akan Bu Guru bahas yang pertama adalah konduksi. Ada yang tahu nggak perpindahan panas secara konduksi itu apa? Perpindahan panas secara konduksi yaitu perpindahan panas tanpa memindahkan zat perantaranya. Perpindahan panas secara konduksi yang berpindah hanya energi panasnya saja. Contohnya, perhatikan gambar berikut ini. Ketika memanaskan batang besi di atas nyala api, apabila salah satu ujung besi dipanaskan, kemudian ujung yang lain dipegang, maka semakin lama ujung yang dipegang akan semakin panas. Cara perpindahan panas yang kedua adalah konveksi. Ada yang tahu nggak konveksi itu apa? Perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contohnya, perhatikan gambar berikut ini. Air yang dipanaskan di dalam panci dan diletakkan di atas api, maka air akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Contoh yang kedua, perpindahan panas secara konveksi adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Perhatikan gambar berikut ini. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Sedangkan angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut. Sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari
dan kembali ke darat pada siang hari. Perpindahan panas yang ketiga adalah secara radiasi. Ada yang tahu nggak apa itu radiasi? Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantaranya. Contoh yang pertama adalah tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api unggun. Contoh yang kedua adalah panas matahari terasa sampai ke permukaan bumi. Adik-adik semuanya, setelah kita mempelajari cara-cara terjadinya perpindahan panas, maka selanjutnya kita akan mempelajari keuntungan dan kerugian perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada konduksi. Contohnya adalah memasak air menggunakan panci aluminium. Keuntungannya adalah air lebih cepat mendidih, sedangkan kerugiannya adalah logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Untuk antisipasinya bisa menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci. Keuntungan dan kerugian perpindahan panas yang kedua adalah secara konveksi. Contohnya adalah adanya aliran air saat air mendidih. Keuntungannya, air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian. Sedangkan kerugiannya adalah letupan air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Antisipasinya adalah menggunakan tutup panci saat memasak air. Keuntungan dan kerugian perpindahan panas yang ketiga adalah secara radiasi. Contohnya adalah pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Keuntungannya adalah tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Sedangkan kerugiannya adalah jika kondisi matahari sedang terik, maka kita akan merasa kepanasan. Untuk antisipasinya bisa menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari sinar matahari secara langsung. Nah, adik-adik semuanya, itulah keuntungan dan kerugian perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mempelajari tentang perpindahan panas, Bu Guru ada kuis nih buat adik-adik. Oleh karena itu, yuk kita bahas kuisnya bersama-sama. Nomor 1. Di bawah ini yang bukan termasuk contoh perpindahan panas secara radiasi yaitu A. Tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api unggun. B. Air panas yang mendidih. C. Cahaya matahari sampai ke bumi. D. Panas api lilin yang terasa di dekatnya. Ada yang tahu nggak nih jawabannya apa? Ada yang menjawab B nggak? Nah, benar sekali. Jawabannya adalah B. Air panas yang mendidih. Air panas yang mendidih merupakan contoh perpindahan panas secara konveksi, bukan radiasi. Soal nomor 2. Ketika kita memasak air, terjadi perpindahan panas yang menyebabkan air mendidih dan panas secara merata. Perpindahan panas yang terjadi adalah A. Evaporasi, B. Radiasi, C. Konduksi, dan D. Konveksi. Jawabannya apa ya? A, B, C, atau D? Jawaban yang benar adalah D. Konveksi. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya disebut A.
konduksi, B. konveksi, C. radiasi, D. respirasi. Jawabannya adalah A. konduksi. Selanjutnya adalah soal nomor 4, soal esai. Apa yang dimaksud dengan perpindahan panas secara konveksi? Apa ya kira-kira? Nah, jawabannya adalah perpindahan panas secara konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Soal yang terakhir yakni soal nomor 5. Apa yang kamu ketahui tentang perpindahan panas secara radiasi? Ada yang bisa jawab gak nih? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Adik-adik yang hebat, cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita sudah mempelajari mengenai panas dan perpindahannya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.